Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Gretu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruangan kelas yang tidak bersih. Di sini Dayu dan teman-temannya sedang belajar ruangan kelas yang tidak bersih. Nah, di sini juga ada percakapannya. Miss Yani akan membacakannya ya. Tahukah anak-anak, Ibu, bagaimana kelas yang tidak bersih? Kemudian Dayu pun menjawab, tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Kemudian, benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Kemudian Bu Guru pun menjawab, bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan. Kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, teman-teman, jadi kita harus menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama, karena kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Teman-teman, perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang ada di sini merupakan ciri sekolah yang tidak bersih. Ciri sekolah yang tidak bersih adalah yang pertama, yaitu ada sampah berserakan dan bau. Kemudian yang kedua, debu-debu tidak dibersihkan. Yang ketiga yaitu peralatan kelas tidak tersusun rapi. Dan yang terakhir, halaman sekolah kotor. Nah teman-teman, itulah ciri sekolah yang tidak bersih. Teman-teman, di sini ada kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor. Kosakata tersebut juga memiliki makna. Yang pertama ada kosakata kering. Kering merupakan tidak mengandung air. Kemudian yang kedua ada kosakata basah. Basah adalah mengandung air. Kemudian yang terakhir yaitu ada kosakata kuman. Kuman adalah
binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Nah teman-teman, itulah kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah teman-teman, jadi kita harus malu kalau punya pekarangan sekolah yang kotor. Nah jadi mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik agar pekarangan sekolah tidak kotor. Coba perhatikan gambar yang ada di sini ya teman-teman. Nah, gambar yang ada di sini merupakan ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah yang pertama yaitu ada sampah berserakan dan bau. Kemudian yang kedua yaitu banyak daun yang berserakan. Kemudian yang ketiga yaitu tempat sampah berserakan. Dan yang terakhir yaitu banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong. Nah teman-teman, itu adalah ciri pekarangan sekolah yang teman-teman coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Nah teman-teman coba diperhatikan kembali ya. Dinding tifa membentuk pola bangun datar, yaitu berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Nah teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar segitiga dan segi empat, nah sekarang kita akan belajar bangun datar yang lain, yaitu segi lima dan segi enam. Teman-teman bisa diperhatikan di sini ya. Di sini ada gambar bangun datar segi 5 dan segi 6. Di sini Miss Yani punya contoh, yaitu tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Seperti kemarin ya teman-teman, kita akan mengelompokkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Kalau kemarin kita mengelompokkan banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3, dan juga kita mengelompokkan banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Nah sekarang kita mengelompokkannya, yaitu banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut juga 5.
Dan juga kita mengelompokkan banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya. Diperhatikan yang gambar B ya. Gambar B itu memiliki banyak sisi 6. Kemudian banyak sudutnya juga 6. Dan yang terakhir banyak titik sudutnya juga 6. Nah, teman-teman bisa dihitung ya, banyak sisinya, sudutnya, dan banyak titik sudutnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada gambar D. Gambar D itu memiliki sisi 5. Kemudian banyak sudutnya juga 5. Dan yang terakhir banyak titik sudutnya juga 5. Nah, teman-teman jadi mengelompokkan ya, tarik garis. Mana yang 5 dan mana yang kelompok 6. Contoh yang kedua masih sama, yaitu mengelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kalau kemarin kita sudah mengelompokkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar yang berbentuk segitiga dan segi 4. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar yang berbentuk segi 5 dan yang berbentuk segi 6. Oke, di sini contohnya gambar yang pertama yaitu memiliki banyak sisi 5. Kemudian sudutnya juga 5 dan titik sudutnya juga 5. Jadi kita tarik ke kotak yang bangun datar yang berbentuk segi 5. Kemudian gambar yang ketiga yaitu memiliki banyak sisinya 6, sudutnya juga 6, dan titik sudutnya juga 6. Maka kita tarik garisnya ke kotak bangun datar yang berbentuk segi 6. Nah, teman-teman, jadi nanti bisa mengelompokkan ya, mana yang bangun datar yang berbentuk segi 5 dan bangun datar yang berbentuk segi 6. Sekolah yang kotor dan pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Nah, teman-teman, juga kalian bisa menari dengan gerakan menyapu lantai. Nah, di sini ada gerakannya, gerakan tarian menyapu lantai. Kepalanya bisa menoleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian tangannya juga bisa sambil mengayun. Nah, kakinya juga bisa sambil melangkah. Nah, teman-teman, itulah gerakan menyapu lantai. Teman-teman bisa diperhatikan ya gambar yang ada di sini. Alat musik yang ada di sini merupakan alat musik untuk mengiringi tarian. Nah, alat musiknya ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, teman-teman perhatikan gambar rebana di sini. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Kemudian teman-teman juga perhatikan di sini ada gendang. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Selanjutnya kita akan belajar pola bangun datar. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun. Susunan membentuk pola tertentu. Nah, teman-teman perhatikan pola bangun datar di sini. Nah, yang gambar pertama yaitu bisa kita gambar lingkaran segitiga saling berselang-seling gambarnya. Seterusnya sampai selesai, yaitu lingkaran segitiga, dan seterusnya.
Kemudian contoh yang kedua yaitu ada 2 lingkaran dan ada 2 segitiga. Nah, kita bentuk polanya yaitu 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga, dan seterusnya sampai selesai. Jadi membentuk polanya yaitu saling berselang-seling. Sampai di sini apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, halaman 69, 70, 77, dan 78. Kemudian dilanjutkan kembali halaman 84 dan 85. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.